Sambil nunggu upload, yuk kita cerita-cerita lagi teman. Kok kayaknya seru nih TikTok affiliate-nya teman-teman. Tadi itu saya baru ingat lagi ada temen juga yang kayak dari YouTube di sini juga. Beliau chat ke saya, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gimana caranya tentang TikTokan. Ya saya jawab yang saya bisa tentunya teman-teman ya. Ya karena saya bisanya begini, saya jawab apa adanya sepengalaman saya. Dan terima kasih sudah berkenan bertanya. Karena kalau saya misalkan bisa sesuatu, terus saya apa ya, share gitu ya, wah itu seru banget, saya merasa happy gitu loh. Nah, ini Mas Bro siapa tadi, Prima ya, ini sudah mulai ngajak 727, ini sudah mau ngajak ngobrol. Nah oke teman-teman, saya tadi ngomongin apa ya, masalah yang ada yang chat lagi, tapi ini fokusnya mengenai gimana TikTokan ya dari awal gitu ya. Saya motivasinya satu, konsisten Mas Bro gitu doang. Dia nanya-nanya yang saya pakai apa, senjata tempur saya apa, saya sebutin aja udah. Ini senjata tempur saya ada lampu meja, ada lampu spotlight PL300, HP yang saya buat nge-record ini Samsung S23 pakai softbox, terus ada di belakang pakai ini ya TNW. Ini yang TNW saya beli tadinya mau buat jualan, sampai sekarang nggak ada yang beli, belum ada yang beli teman-teman. Terus saya spotlight ini juga belum ada yang beli, saya coba kontenin. Terus sama mic juga ini saya juga belum ada yang beli. Ya wes, nggak apa-apa, investasi gaspol aja. Ini lampu softbox ini udah saya beli entah berapa tahun yang lalu. Waktu saya beli juga diketawain orang. Ada orang yang ngetawainnya, terus gambarnya kecil kok, ininya gede banget lampunya. Tapi nyatanya waktu itu belum ada TikTok, dan nyatanya sekarang di TikTok sangat bermanfaat. Ada gunanya. Beli kapan, tapi manfaatnya udah berapa tahun yang akan datang. Saya pun juga nggak kepikir sampai kayak gitu. Tapi nyatanya bisa. Terus apalagi tadi pertanyaan? Beli berapa, terus sehari berapa video yang upload gitu ya. Ya kalau target saya teman-teman tetap kemarin ya 51. Cuman nyatanya saya biasanya jalannya tuh di kisaran 10 sampai 20 lebih lah kayak gitu ya sehari. Kalau lagi ngeblank banget ya paling 5, 10. Tapi overall terus saya pingin saya naikkan gitu ya. Karena apa? Sebenarnya sejatinya konten itu bukan cuma masalah banyaknya, tapi dengan kita repetition unlimited, pasti akan ada perubahan. Akan jadi terbiasa, lama-lama alam bawah sadar udah bermain. Misalkan kita nge-review salah satu produk lah kayak gitu, misalkan tisu aja nih, pasti akan lama-lama ngobrolnya udah karena diulang-ulang unlimited, ya sudah bakal jago. Mau ngoceh kayak apa, udah gampang aja, nggak usah mikir, nggak usah nggak usah pakai skrip gitu ya. Lama-lama kita dengan begini langsung ngoceh. Tisu Dante Mero Neo Premium Facial Tisu 180 sheet, harganya 30.000, dapat 7 pack. Udah pasti di sininya langsung cerot gitu. Nah itu yang perlu dimainkan teman-teman. Jadi jangan langsung fokus di uangnya, tapi fokus udah konsisten, itu yang tak jawab gitu teman-teman. Kemudian trik supaya dapat sampel gratis gimana Pak? Wah pertanyaannya gitu. Tak jawab aja, banyakin video dan bisa menjual sebanyak-banyaknya, maka sampel-sampel akan berdatangan. Nah alhamdulillah saya sendiri juga dulu nggak ini ya, saya coba-coba aja nih dapat sampel gratis kayak gini. Terus saya dapat apa kemarin ya, yang gratis-gratis ini dapat sampel gratis. Terus madu ini overall ini kayaknya ada beberapa, rata-rata saya ada madu dapat dari sampel ya. Ini sampel gratis teman-teman gitu ya. Terus ini juga dapat sampel kayak gini, free sampel. Terus ini free sampel juga temanku. Terus dari TikTok saya pun juga disupport TikTok itu apa ya, alat pijet 150 ribuan sama Enchant ini saya dikasih TikTok itu kayak voucher belanja gitu nih. Saya cuma nambahin 15.000 apa 18.000 dari harga normalnya 150 ribuan ini teman-teman. Ini nah, pokoknya gitu. Terus ada beberapa juga kok yang free, aku lupa yang mana ya. Tetapi sekarang oh iya madu di luar sana madu juga kemarin, madu apa ya? Yang buat stamina saya kena pelanggaran mulu itu. Sambil ngopi jahe. Nah itu teman-teman. Terus itu video jualan juga ya pastinya gitu kan. Kalau kita mau dapat sampel ya tentunya produk-produk yang kita review ya pasti jualan gitu teman-teman ya. Berarti harus beli produk dulu ya.
Ya, sebenarnya lagi-lagi teman-teman yang mau TikTokan, satu saya ingatkan bahwasanya TikTok ini bukan cuma sekedar TikTokan kayak main-main gitu, enggak, tapi bahwasanya ingat ini juga bagian dari bisnis. Ya, kalau saya boleh cerita lagi ya, saya quote dari Mas Berto. Beliau itu salah satu orang yang sudah sukses di dunia bisnis, teman-teman. Yang masih muda, tapi bisnis sudah dari usia-usia muda sampai beliau cerita rugi sampai 13 miliar. Bayangkan, 13 miliar itu nggak kecil, teman. Kalau teman-teman kenal Dewa Eka Prayoga dulu terkenal dengan 8 miliarnya, ini gendeng 13 miliar, bangkrut rugi. Orang yang udah merasakan nyungsep segitu pasti naiknya luar biasa. Udah pasti apa ya, daya kejang-kejangnya di dunia itu udah luar biasa, daya kuat, daya juangnya gitu. Akhirnya bangkit lagi dengan 300 atau 800 karyawan, bisnisnya udah membesar dari kafe di LL gitu kalau nggak salah ya, sampai sekarang di take down. Kenapa? Semakin bisnis bertumbuh, yang katanya autopilot kata dia, tetap aja sebagai owner tetap berpikir lagi, nambah lagi, problem lagi. Itu katanya beliau ya. Terus akhirnya dia kenal TikTok dari memperhatikan Koh Chun yang udah kok sehari bisa miliar-miliar gitu kan. Akhirnya men-trigger dia dan mencobalah TikTok. Nah, saat ini beliau udah di kisaran ya, setahu saya masih kisaran 300-an juta ya per bulan pendapatannya. Hanya dengan ngonten. Ini bukan masalah besarannya teman, itu GMV-nya orang. Tapi yang saya ini bahwasanya TikTok ini masalah bisnis teman-teman. Mau tidak mau ya kita harus berani modal. Jangan selalu berharap free. Walaupun free itu bisa, tapi ya kalau kita mau mulai ya udahlah, kita berani modal. Bayangkan aja teman-teman, kita mau bikin gorengan kayak saya dulu warteg. Saya mau bikin warteg kecil-kecilan, tak hitung-hitung saya habis 50-an juta. Sedangkan TikTok sampai detik ini saya modalnya apa sih? Modalnya nggak nyampe 5 juta sang pastinya. Bahkan sejuta aja nggak ada. Modal yang punya HP aja bisa. Modal kayak jualan tisu. Memang gitu. Memang dapat sampel bagus. Tapi kalau nggak bisa, mindsetnya dulu kita benerin teman-teman. Saya dulu juga, wah nggak punya sampel. Tapi lama-lama nekat juga. Beli sono, beli sini. Dan satu titik teman-teman, pada saat kita sudah mulai bertumbuh, yang namanya sampel itu berdatangan. Bahkan kayak Mas Birto itu, yang kalau saya perhatiin, beliau dikirimin sampel banyak dibalikin. Karena ada beberapa produk yang memang saya tidak cocok ke review, mungkin kualitasnya kurang segala macam dikirimin, daripada punya beban, dibalikin, ditolak. Sedangkan kita ini berharapnya dapat sampel, beliau menolak. Katanya tiap hari udah banjir sampel gitu. Nah, teman-teman itu ya, akan ada titik di mana kita tidak minta pun akan didapatkan. Yang pasti saat kita bertumbuh konsisten terus, pasti insya Allah akan bisa loh teman-teman. Terus apa lagi ya? Tanya. Oh, saya bilang, Mas, kalau bisa pergunakan barang yang di rumah kalau memang tidak modal gitu ya. Iya, barangnya harus sama. Misalkan tisu nih ya, jualan tisu, cari tokonya di TikTok yang jualan tisu ini, udah linkkan produknya ke sana. Mudah toh? Kita misalkan punya tisu, terus punya korekan kuping misalkan kayak gini. Atau paling gampang loh, sabun colek loh, sabun sunlight segala macam kan ada dijual. Bahkan kalau yang teman-teman yang saya perhatikan di Kalau Data ya, Kalau Data itu si software yang bisa ngedetect produk apa yang lagi ramai dijual. Saya mau ratiin salah satu warung Madura itu penjualannya paling tinggi lah, hampir tiap hari live. Kan mereka kan 24 jam. Jualannya apa? Kopi, ya barang-barang produk di di warung Madura. Siapa tuh yang saya lihat kemarin? Saya itu mulu yang paling atas, gila tuh bro. Karena apa? Menang live-nya teman-teman. Jualannya kopi kapal api segala macam. Siapa yang nggak ngopi coba? Murah sekali modalnya kopi kapal api, nggak nyampe 100.000 bener nggak teman-teman? Cuman yang berat itu konsisten. Lagi-lagi nih ya. Terus nanya, jenengan Anda juga pakai iklan? Jenengan juga pakai iklan juga? Yes, saya pakai iklan sesekali. Karena iklan tidak menjamin kita profit teman-teman. Saya buktikan berkali-kali. Iklan jebol ngiklan, boncos ngiklan. Karena apa? Karena mental saya udah terbiasa ngiklan di produk saya pribadi di Facebook Ads setiap hari. Bahkan saya ngiklan tertinggi per hari 3 juta waktu itu teman-teman. Bayangkan, saya sendiri di luar, gila saya kok bisa ya ngiklan per hari 3 juta teman. Tapi waktu itu ya, lagi bagus-bagusnya saya modal 3 juta, dapat saya 8 juta per hari.
Jadi masih profit gitu loh. Produk saya sendiri, saya iklanin di Facebook waktu itu, saya jualan somai. Tertinggi pernah itu 3 juta per hari dengan penghasilan estimasi omset 8-10 jutaan per hari waktu itu. Kalau udah gitu udah gurih. Nah, di TikTok saya meraba-raba, masih testing kan 30 ribuan, 16 ribuan gitu ya. Itu saya lihat, boncos nih. Nah, sesekali ada juga yang profit, teman-teman. Dan ini sekarang juga kemarin lagi testing ya, saya testing iklan, cenderungnya 50-50. Jadi ini kan ada produk saya yang lagi FYP, teman-teman ya. Saya coba dorong iklan, jebret, langsung seminggu saya tes tadi, saya cek, kayaknya masih 50-50. Jadi modelnya 140, dapatnya 40, kayaknya kurang lebih gitu. Itu aja bersyukur kalau nggak boncos gitu, teman-teman. Wah, saya bilang, ya nggak tahu nah itu, teman-teman. Untuk gaya iklan saya pun belum juga menemukan yang terus-terusan bisa profit. Itu ada yang profit, tapi cenderungnya saya boncos di iklan. Itu teman-teman ya. Nah, akhirnya beliau sudah. Terus tanya lagi, oh iya Pak, saya kan pengikutnya belum ada 600, berarti cuma upload video tanpa bisa jualan ya? Betul ya, kalau belum bisa daftar affiliate tentunya belum jualan sebenarnya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman jago, sebenarnya ada aja caranya. Coba deh teman-teman perhatikan gimana. Kayak misalkan yang saya sering nongol di saya itu kacung motor gitu kan. Dia kan nggak bisa jualan keranjang kuning. Karena dia sebagai cuman untuk kayak memperkenalkan produk-produknya dia sendiri, nggak bisa dijualan di TikTok. Tapi followernya gila, cairannya luar biasa. Trikinya ya udah, dia memperkenalkan, orang penasaran dengan produknya dia, datanglah ke showroomnya dia, dan kalau mau ya langsung kontak di profilnya, biasa dicantum entah nomor entah email gitu kan. Tapi view-nya gila gitu, karena dia mempermainkan daya ininya dia, karena dia bininya 2 gitu kan ya. Terus bini pertamanya bisa support, kok bisa nerima, kericuhan inilah yang menjadi daya tarik gitu, teman-teman. Gokil, gue bilang, kayak kacung motor ya. Terus sama bisa apalah itu si jenggot-jenggot itu, gokil juga itu, sampai jutaan sekarang. Oke, itu teman-teman, terima kasih yang sudah berkenan sampai nge-DM saya di TikTok ya. See you. Lanjut lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Pokoknya jangan menyerah, nggak ada kata menyerah. Ya, semangat terus.